Ini teman-teman, ini adalah ponak-ponakan aku. Say hi, this is Mariam. And this is Dana. This is Dana. And this is Amar. Yeah. Oke teman-teman, hari ini aku lagi mau jemput kakak aku ini dia mau belanja baju karena kakak aku ini belum bisa nyetir, jadi dia minta dijemput aku deh untuk belanja baju. So hari ini pertama kalinya aku mau pergi shopping teman-teman. Ini selama di lockdown ya udah berapa bulan ini, aku udah 4 bulanan kayaknya deh aku udah nggak pernah shopping sendiri ya. Udah nggak pernah shopping lah karena males gitu, males aja gitu ya, kondisinya kayak gini, jadi kayaknya shopping itu nggak mood gitu ya. Jadi ini pertama kalinya nih aku baru mau keluar rumah sendiri shopping bareng nanti sama kakak aku ya. Ini keadaan situasi kayak gini ya di sini di daerah aku, meskipun lockdownnya udah dibuka, tapi tetap ya teman-teman di sini diwajibkan pakai masker ya. Jadi nanti harus pakai masker deh. Makanya aku nih udah 4 bulanan ini nggak pernah belanja. Sebenarnya gatel ini pengen belanja tapi males aja gitu. Nggak mood, nggak sebebas dulu lah ya kalau sebelum di lockdown itu. Enak ya pergi kemana-mana tuh nyaman lah, merasa nyaman. Tapi sekarang kayaknya gimana gitu. Paling aku tuh perginya selama di lockdown nih, perginya paling sama suami aku belanja makanan ya. Udah belanja makanan aja udah gitu, nggak pernah shopping gitu ya. Soalnya kayak gini jadi aku jadi males jalan-jalan sendiri. Jadi paling di rumah aja deh, di rumah dan di rumah dan di rumah. Ya paling belanja mingguan gitu ya buat. Oke deh teman-teman, ini bentar lagi aku nyampe ke rumah kakakku ya, nanti disambung lagi ya, oke? Oke, ini sekarang aku udah di rumah kakak aku, ketemu ponakan. Ini teman-teman, ini adalah ponakan aku. Say hi, this is Mariam. And this is Dana. This is Dana. And this is Amar. Ya, jadi ini teman-teman, ini ponakan aku yang dari Maroko. They're gonna be So famous. what you doing at home? We got new toys lately, and we like playing with them. And then we're also playing with a bird. Oh yeah, and maybe we're gonna get more birds. 2 more. Oh really? Yeah. 2 more Yeah, birds? but they're not the same kind. Oh, They're finches, a different species. Like what? Like a. It's like black and orange and white. It's called a zebra finch. Really? And guess what? And they're really cute. When we go to the tennis, we climb fence and we jump down. Yeah, we go all the way to the door and then we jump down. Yeah, we play tennis and we climb up the fence. And There's a there's a fence. wall. And we climbed up and we jumped down. And I rolled. Are you going to school yet? Not yet. I'm not. Not sure. yet. Not sure. I'm not sure. Oh. Tuh burungnya lagi bunyi-bunyi. So what your channel name? Come learn with me. Come learn with me. So teman-teman, mereka punya channel namanya Come Learn with Me. So please subscribe their channel. Nanti aku liatin linknya di bawah ya. I'm in some videos like we're having like playing with stuff or doing stuff. There's a lot of stuff in that channel. Oh, it's good. They are songbirds. They sing. Yeah. My favorite noise that they make is the noise that they were just making. This one. I don't know how to make it. The only 2 noises I know how to make are this one. Oh. Make that maybe. This one cannot. You cannot follow I them. cannot do it. It's too loud. I don't know how he's so tiny and then he makes such a loud noise. Yeah, it's very loud.
So then this green one is gummy here. Gummy, And then the blue one is honey. Honey and gummy. Jadi teman-teman itu namanya honey and gummy. So this is my sister. Hi. Oke teman-teman, ini kakak aku yang dari Maroko. And this is my sister. So, oke, sekarang kita mau belajar dulu ya. Oke. Let's go. Bye. Bye guys. Bagus kayaknya ya. Bagus kayaknya. Oh iya. Princess. Ini banduk princess ya. Belanjanya udah selesai. Kita ke kasir dulu ya. Antri. Nah jadi teman-teman, kakak aku ini kan beliau ini dari Maroko ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah bisa nyetir nih teman-teman, tapi kalau nyetir ke jalan raya itu belum berani, soalnya masih takut ya. Jadi dulu nih aku juga belum pertama kali ke sini nih teman-teman, karena aku kan nggak bisa nyetir mobil dulu ya. Dulu di Indonesia aku pernah nyetir mobil, tapi bisanya itu cuma di lapangan teman-teman. Aku beraninya itu cuma di lapangan aja, muter-muter di lapangan itu bisa. Tapi kalau untuk ke jalan raya itu dulu aku nggak berani gitu, karena nggak tahu ya, takut aja gitu kalau ke jalan raya gitu, karena apa ya, masih belum pede lah ya nyetir ke jalan raya. Jadi dulu aku pernah belajar mobil di Indonesia, tapi cuma di lapangan-lapangan aja. Jadi muter-muter di lapangan itu aku berani. Jadi kalau di jalan raya aku belum berani teman-teman. Nah pertama aku kesini karena aku belum bisa nyetir ya di jalan raya, jadi sama suami aku dibelajarin sama suami aku. Nah teman-teman ya, di sini tuh ada yang namanya belajar mobil, tapi bayarnya lumayan mahal. Kalau di daerah aku sini di Ohio itu kayak kakak aku kemarin, dia itu bayar les mobil itu sekitar $500 ya, sekitar $500 itu belum bisa nyetir teman-teman. Jadi kakak aku itu kemarin belajar mobil 1 minggu 2 kali ya, setiap pertemuannya itu 1 jam setiap pertemuan ya. Tapi dia belum bisa nyetir ke jalan raya teman-teman, meskipun udah bayar mahal ya. Aku sendiri waktu itu dibelajarin sama suami aku, karena aku nggak mau pakai agensi ya, bukan agensi, pakai jasa belajar mobil. Aku bilang aku nggak mau, karena aku masih takut aja, masih asing ya, karena di sini kan pertama kali aku di sini tuh merasa aku asing ya. Jadi aku nggak mau di kursusin mobil sama orang lain gitu ya. Jadi aku minta suami aku yang ngajarin. Akhirnya aku dibelajarin saya sama suami aku itu, kalau nggak salah 2 minggu paling. Aku belajarnya nggak setiap hari juga sih, paling 2 hari sekali lah aku dibelajarin, kadang 3 hari sekali. Akhirnya aku paling muter-muter di komplek aja sekitar rumah, nggak jauh-jauh sih, nggak ke jalan raya kayak gini ya. Akhirnya 2 minggu aku bisa nyetir, udah berani gitu ya, udah pede nyetir di jalan raya. Akhirnya aku daftar itu deh, bikin SIM.
waktu aku bikin SIM itu teman-teman, aku itu nggak mulus. Ya, pertama aku daftar tes ujian gitu ya, ujian SIM, bikin SIM itu. Pertama kan aku ujiannya pakai komputer dulu ya, pertanyaan di komputer gitu ya, biasa lah ya. Itu aku lolos teman-teman. Nah pas di tes drive-nya, pas di tes aku nyetirnya itu aku nggak lolos karena pas aku mundur gitu ya, disuruh mundur, aku tuh nabrak itu tuh yang kuning-kuningnya itu loh, yang orange gitu. Kalau di jalanan kan ada yang pembatas orange gitu ya, kayak topi puncung gitu ya. Nah itu aku nabrak itu tuh, akhirnya aku nggak lolos deh. Itu pertama kali aku dites SIM teman-teman, dites nyetir ya. Karena waktu itu kan aku memang bener-bener baru belajar nyetir, jadi untuk mundurnya itu aku nggak straight ya, nggak bisa lurus lah ya, belum jago lah. Jadi waktu pertama aku dites itu aku gagal teman-teman, akhirnya aku nunggu 2 minggu, aku daftar lagi ke tempat pembuatan SIM tapi beda daerah itu loh, akhirnya aku lolos deh. Ini mobil ya, nggak pakai stop aja, tapi nggak dikasih sinyal ini mobil. Jadi teman-teman, kalau tinggal di sini, kalau nggak bisa nyetir mobil, aduh rempong pokoknya teman-teman. Kalau khususnya kalau di daerahku, karena aku tinggalnya di kampung teman-teman ya, jadi bukannya di kota yang di New York City ya, di kota New York atau Los Angeles gitu-gitu ya, pokoknya di kota-kota lah ya. Itu adalah kalaupun nggak bisa nyetir, ada bis gitu ya, ada kereta gitu, ada taksi online atau drive online. Kalau di daerah aku, karena aku di kampung, jadi nggak ada bis di sini, nggak ada kereta, adanya di kota teman-teman. Jadi di sini kalau aku nggak bisa nyetir itu rempong hidupnya. Ya nggak bisa kemana-mana, stuck di rumah aja ya. Kalau kemana-mana nunggu suami gitu, Kalau dulu aku gitu, pertama aku di sini berapa bulan gitu ya, mau kemana-mana ya harus nunggu suami gitu. Kalau suami kerja ya udah aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Paling kalau weekend gitu ya, suami di rumah baru deh aku jalan-jalan sama dia ya. Jadi di sini itu gitu teman-teman, harus bisa nyetir lah, pokoknya wajib bisa nyetir mobil ya. Kalau enggak, aduh, memang kalau di sini itu harus berani teman-teman. Kalau nggak punya jiwa berani itu susah deh pokoknya, rempong deh pokoknya ya. Jadi aku dulu juga gitu mikirnya, aku nggak boleh takut lah gitu ya. Kalau aku takut terus gimana aku bisa mandiri ya kak. Jadi karena aku pikir kalau di sini aku nggak bisa nyetir, aku nggak bisa kemana-mana dong ya kak. Kan bete di rumah ya, maksudnya kemana-mana aku harus nunggu suami gitu kan, ngandelin suami terus itu kan, aku nggak mungkin kayak gitu terus ya, ngandelin suami terus kan, aku juga gimana gitu. Kalau aku pengen jalan kemana kan nggak usah nunggu suami pulang kerja atau repotin suami terus, aku bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi kalau kayaknya aku nih kalau di Indonesia ya, kayaknya aku nggak bisa bawa mobil deh, soalnya di sini itu beda teman-teman. Di sini itu jalanannya karena mungkin nggak ada motor ya, jadi nggak simpang siur, nggak kayak di Indonesia ya, banyak motor seliwat gitu ya, banyak motor nyelip di mana-mana gitu ya. Kalau di sini kan karena nggak ada motor banyak ya, jadi lebih gampang nyetir mobilnya tuh, lebih gampang juga gitu, nggak kayak di Indonesia ya. Kayak suami aku kalau di Indonesia, kalau aku tawarin udah nyewa mobil aja gitu ya, nyetir sendiri gitu kan, kamu bisa nyetir, dia nggak mau teman-teman, dia nggak mau walaupun dia dibayar. Dia bilang, oh enggak, aku nggak bakalan nyetir di Indonesia, karena kalau aku nyetir di Indonesia nanti yang ada aku nabrak semua orang gitu. Kata dia, nanti aku nabrakin semua orang deh. Ya masuk akal juga sih memang, karena dia kan nggak terbiasa menggunakan jalanan di Indonesia yang banyak
banyak orang jalan kaki, banyak orang naik motor gitu ya di pinggir jalan gitu. Motor juga senyelap-nyelip sana sini gitu ya. Jadi terlalu rame lah, kata dia terlalu rame. Jadi buat dia nggak bisa nyetir mobil kalau di Indonesia. Kayaknya aku juga nggak bisa deh nyetir mobil di Indonesia, soalnya di Indonesia memang harus hati-hati ya, harus hati-hati banget lah karena banyak motor gitu ya. Kalau biasanya kan kalau mobil, walaupun motor yang salah, kadang kalau mobil sama motor tabrakan yang disalahin ya mobil. Ya nggak sih, bener nggak sih? Ya yang disalahin mobil, walaupun motor kadang yang salah juga ya. Jadi lebih bahaya sih kayaknya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini sih lebih enak aja nyetir di sini karena semuanya mobil, jadi nggak takut nyenggol motor gitu ya. Kalaupun ada motor di sini juga motor paling 1-2 orang. Itu pun juga mereka nggak nyelip-nyelip kayak di Indonesia, teman-teman. Di sini pakai peraturan juga sama